Gugatan cerai Putri Aisyah Aminah terhadap Ustadz Ahmad Al-Habsyi suaminya pada Rabu kemarin mulai digelar di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Pada sidang perdana yang beragendakan mediasi tersebut, selain tim kuasa hukum, nampak pula keluarga yang menemani Ustadz Al-Habsyi. Begitu juga dengan sang istri yang datang bersama ayah serta adik ibunya. Selama 1 jam proses sidang mediasi yang dipimpin hakim, Putri dan Ustadz Al-Habsyi belum menemukan jalan penyelesaian. Usai menjalani mediasi, Putri menyatakan bahwa memang benar ada pihak ketiga dalam rumah tangga mereka yang membuatnya akhirnya melayangkan gugatan cerai. Ya, ini uang sama Ahmad, kasih uang sama Ahmad. berusaha sekuat tenaganya berjuang untuk kesejahteraan dirinya juga untuk anak-anaknya. Salah satunya itu kan kalian sudah tahu dari pemberitaan sebelumnya. Salah satunya itu, tapi tadi kan Mbak Putri sudah bilang ada hal-hal yang syar'i. Beliau yakin insya Allah itu jadi bagian yang paling complicated, yang paling rumit. Selain membenarkan adanya pihak ketiga, sesungguhnya permasalahan rumah tangga Putri dan Al-Habsyi memang sudah sangat rumit. Beda dengan Putri yang ingin bercerai, maka Ustadz Al-Habsyi yang sejak digugat cerai oleh istrinya pada 31 Januari 2016 lalu, hingga sidang mediasi masih berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah dibina sejak 12 tahun silam itu. Saya tadi sudah menegaskan bahwa sampai detik ini saya akan tetap berusaha mempertahankan keluarga saya dengan pertimbangan anak-anak saya. Ibu saya lagi sakit di rumah. Cuma sebenarnya tidak sakit benar. Cuma tidak menyangka hal ini bisa terjadi. Oke. Bahwa ini bakal terjadi seperti ini. Dia tidak pernah menyangka hal ini. Karena ini kan seperti anak saya katakan tadi, ada hal yang sangat prinsip yang sudah tidak bisa ditolerir dan tidak bisa ditawar. Itu menyebabkan dia ambil tindakan ini. Apa yang membuat Ustadz Al-Habsyi tak membenarkan atau menepis ungkapan Putri tentang adanya pihak ketiga dalam rumah tangga mereka? Bahkan Al-Habsyi membantah kalau dirinya dan Putri sudah pisah rumah. Alhamdulillah ya masih satu rumah ya. Nanti selanjutnya tinggal tanya ke kuasa hukum saya, Mas Edi dan Chris. Baru mengetahui bahwa saya baru mengetahui Agustus Tadi sudah selesai ya? September. Tapi untuk saat ini juga udah pisah rumah. Udah September. Jika Ustadz Ahmad Al-Habsyi masih berjuang untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, beda dengan Titi Rajo Bintang yang tengah menikmati kehidupan rumah tangganya dengan Adrianto Djoko Sutanto. Sejak menikah pada 12 November 2016 silam, Titi jarang terlihat di hingar-bingarnya belantika hiburan tanah air. Mungkinkah pasca pernikahannya yang kedua itu, Titi telah mundur dari dunia entertainment? Ataukah dilarang oleh sang suami? Sebenarnya sejak lama, cuman sejak aku baru nikah lagi, sekarang kan udah banyak lebih fokus ke keluarga. Jadi otomatis kerjaan berkurang, aku memang kurang-kurangnya. Jadi aku lebih banyak memperhatikan diri sendiri sekarang sama keluarga. Kalau udah saatnya sekarang memang nggak harus mementingkan ego dan pengenin diri sendiri bahwa aku pengen kerja, aku pengen gue pengen syuting, gue pengen main film. Sebenarnya pengen, tapi ketika kita melihat prioritas kita yang lebih penting yang mana adalah keluarga, suami dan anak, aku lebih memutuskan untuk memperhatikan mereka lebih daripada bekerja. Menurut Titi, mengurus suami serta Miyake Sakuntala, putrinya dari suami pertama, merupakan prioritas hidupnya yang utama. Lantas bagaimana rencananya untuk punya anak dari Adrianto kini? Oh, kalau nambah pasti ada. Tapi kita lagi menikmati dulu sekarang. Nggak sengaja ditunda. Cuman kan sekarang gini, peralihan dari aku dulu bekerja aktif dan sangat aktif banget sampai sekarang aku bisa dibilang tidak aktif dulu ya sementara untuk kegiatan yang memakan waktu banyak di luar. Sekarang kan lebih banyak fokus ke rumah tangga. Seneng banget aku ngerasa, oh gini ya hidup rumah tangga. Oh jadi perempuan tuh kayak gini tuh enak banget ya ternyata ya. Maksudnya saya jadi lebih merhatiin diri sendiri, jadi lebih merhatiin keluarga. Sejak ia dinikahi oleh Raffi Ahmad, apalagi setelah melahirkan Rafathar.
Namun siapa sangka wanita berusia 29 tahun ini ternyata menyimpan kekuatan besar dalam dirinya. Nagita diam-diam jago Muay Thai dan bahkan Thai boxing. Di beberapa bulan terakhir, Didi ternyata rutin berlatih olahraga keras ini. Sepekan 2 kali ia mengundang khusus profesional olahraga tersebut yaitu Andre Talabesi untuk menjadi pelatihnya. Nagita tiba-tiba suka olahraga keras dan cabang olahraga bela diri. Ada apa sesungguhnya dengan Nagita? Apakah hal ini ada hubungannya dengan gosip tak sedap yang terus-terusan menerpa rumah tangganya dengan Raffi Ahmad? Seperti kita tahu, nyaris tak berjeda dan terus saja memanas kabar kedekatan Raffi dengan Ayu Ting Ting. Sesabar-sabarnya Nagita, tentu lama-lama ia terusik juga. Enggak sih, emang udah lama. Thai boxing sih udah dari 2007. Cuman baru rame-rame di rumah sama adik-adik aku, sama si Nisya, masih Syahnas. Jadi mereka pagi-pagi sebelum ada aktivitas olahraga dulu semua cewek-cewek di rumah. Kenapa ya? Emang udah lama sih, Mbak. Karena menurut aku Thai boxing itu boxing paling banyak gitu, dia membuat otot jadi bugar, langsing, terus juga bisa kesehatan bagus dan badan tuh bergerak semua. Jadinya dia semakin energik. Raffi mengaku mendukung kegiatan Nagita Slavina ini. Bahkan Raffi pula lah yang memilihkan pelatih untuknya. Hasilnya tidak hanya fisik Nagita yang menjadi jauh lebih sehat, ia pun kian tangguh sebagai perempuan. Namun di sisi lain, memilih olahraga keras seperti ini juga beresiko sering cedera. Enggak, takutnya kalau dia Thai boxing aku dipukul-pukulin aja sama dia. Pukulin enggak? Emang iya sebelum gitu? Enggak, bercanda. Enggak juga sih. Enggak ada Kalau hubungannya. dia memang niatnya olahraga bener. Sama Nisya, sama Syahnas, cewek-cewek yang bisa. Kalau fitness gitu-gitu mungkin males kan, di rumah kan kita nggak punya alat fitness. Tapi kalau Thai boxing itu panggil gurunya teman kita si Bang Andre, udah di rumah seru-seruan aja. Tak hanya bentuk tubuhnya yang semakin bagus, otot-otot ibunda Rafathar ini juga semakin kencang. Semakin hari pukulan dan tendangannya juga kian keras dan berbobot. Ini sekaligus bisa menjadi peringatan